menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang saya sudah dapatkan pada pendidikan gerak. Jadi saya pikir bahwa dan ibu sudah sama-sama tahu bahwa saya di sini merupakan calon guru gerak angkatan 9 Kabupaten Donggala. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak yang mempercayakan pembukaan kita di pada saya pula dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dan Guru beserta rekan-rekan lainnya. Selamat serta salam. Tapi syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita sempat menghadiri kegiatan yang sangat penting ini. Kemudian salam serta salam saya hormati dengan Bapak kepada Tuhan yang selalu kita Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam rangka kegiatan penerapan budaya positif yang akan dilakukan salah satu cabang kedua yaitu guru. Semoga kita sukses bersama sebab dengan adanya kegiatan ini kita dapat berkolaborasi dan insyaallah dengan melalui kegiatan ini budaya positif kita dapat bersama-sama menerapkan di dalam lingkungan pendidikan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan kurang saya maaf. Dari tempatnya Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Elva yang sudah memberikan motivasi dan juga pembukaan dari Jadi dalam hal ini saya berpikir sendiri ya. Jadi di sini budaya positif ini untuk pendidikan guru gerak ini termasuk di modul 1, tepatnya di modul 1.4. Jadi guru gerak itu ada di modul 1 itu terbagi menjadi 4 modul. Jadi modul pertama tentang filosofi pendidikan belajar dewantara, kemudian modul 2 nilai-nilai guru penggerak, dan modul 3 kemarin yang sempat Bapak Ibu hadiri di PI 2 saya tentang visi guru penggerak. Dan di kesempatan ini kita mengenalkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi silakan ikuti. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya juga Bapak Ibu yang sama-sama hebat. Jadi sebelum kita ke materi inti, supaya kita lebih luas dan lebih disegarkan lagi, jadi saya persilahkan dulu mengambil posisi berdiri. Silakan beberapa saya Jadi kita akan stretching dulu ya, karena saya lihat kita ini menjelang siang hari ini agak ngantuk. Oke.
percaya diri, dan komitmen. Dan nilai yang terakhir di sini adalah keterampilan hidup atau yang biasa kita kenal dengan life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di sini dalam hal ini ada poin berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentunya kalau kita adalah belajar dengan sepenuh hati agar kemudiannya gajinya ada ya. Oke. Jadi ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup, di mana kita butuh makan, minum, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi ternyata faktor kesehatan itu masuk dalam kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Di sini yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kalau kita tidak ketika kita bergaul dan kita hanya menjadi penyendiri, kira-kira ada rasa kasih sayang yang kita terima di situ saat itu? Jadi di sini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang video bisa ambil arah dan kemudian ada di sini yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini di sini nilainya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi nilai-nilai ini ternyata memang kita butuhkan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini nilainya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Mampu mengendalikan arah diri. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Ternyata kita itu bermain-main, punya selera humor, antusias, dan ketawa. Itu adalah juga nilai 5 kebutuhan dasar kita. Mana itu adalah nilai kesenangan. Kira-kira kalau orang sudah tidak tertawa, berarti orang itu sudah tidak bisa menikmati hidup, karena sudah tidak bisa tertawa ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu dilibatkan. Iya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, silahkan dinikmati pandangan saya. Jangan hanya lihat papan tulis itu saya dan kamu kalau sudah menikmati. Oke, saya lanjutkan. Untuk poin berikutnya yaitu perilaku, motivasi perilaku manusia. Jadi dalam hal ini motivasi itu dibedakan menjadi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau untuk ekstrinsik itu motivasinya itu didasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, dalam hal ini yang kita contohkan yang paling dekat dengan kita yang sering dan hampir hari-hari kita pakai ketika kita berkendara. Kita pakainya ya. Nah, motivasi ekstrinsik supaya kita tidak ditilang, ya? Supaya kita tidak hukuman. Tapi sebenarnya kita pakai jalan itu kalau dikembalikan ke motivasi intrinsik itu adalah demi keselamatan diri. Jadi kita selama ini bertempat
imbalan penghargaan dari orang lain. Sehingga ada perasaan apa yang kalau kita bilangnya ria, gitu kan, berbuat ketika ada orang lain yang mau lihat. Jadi begitu. Ini ada misalkan di contoh lain lagi, bisa ada dikasih contoh apa kira-kira? Ada yang mau apa lagi? Oh iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya minta ini tidak pertanyaan, tapi ada. Sebagai pertama, boleh memberikan tangan? Iya. Yang poin-poinnya gitu ya. Oh, Yang kedua, oh yang jelas ya. Ini, ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini banyak penjelasannya. Ini mungkin saya yang kurang paham. Ini adalah guru yang mengontrol siswa. Gitu. Jadi di sini ini bagaimana kita tidak membuat siswa itu mengikuti apa yang kita mau, gitu maksudnya. Atau bagaimana? Ya, oke. Ini yang menyangkut tentang saya melihat di dunia sekarang anak yang krisis etika, ya, yang saya melihat anak krisis etika. So, bagaimana cara kita, ya, cara kita untuk tidak mengontrol anak ini, tapi tetap tahu aturan, gitu. Jadi ini yang saya masih belum paham. Saya menginginkan bagaimana anak-anak ini selalu sopan. Apalagi sekarang perbedaannya dengan dulu sama-sama itu kan sama-sama kita melihat kan. Dulunya lewat saja keindahan-keindahan dulunya saja bukan bilang maaf ya, sorry, I'm not your friend. Jadi seperti itu ya. Jadi biasa ini yang saya mau coba jelaskan semua. Ini maksudnya karena saya mau tahu kan anak-anak itu seperti apa. Memang untuk memberi untuk yang itu kan kita yang harus kita kan yang harus begini. Itu tidak bagus loh. Ini begini loh. Ini harus seperti ini ya. Oke. Untuk sementara itu. sebelum saya menjawab, beri waktu saya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi memang sudah itu adalah fenomena yang setiap saat kita rasakan. Di mana etika sebagai negara itu sekarang sudah sangat tinggi. Jadi di sini saya bukakan lagi slide untuk perbandingkan. Di mana di sini ada perbandingan. Jadi dalam hal ini di sini kita pahami bahwa selama ini yang kita laksanakan itu adalah pendekatan paradigma stimulus respon. Jadi dalam hal ini kita diarahkan supaya pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan teori kontrol. Di mana sebelum kita mempraktekkan ke anak, kita dulu sebagai guru sadari bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran atau karakter yang berbeda. Lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada kali ini karena penting guru dan siswa. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori kontrol, di mana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
dalamnya itu tentunya harus ada kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak yang terkait dalam lingkungan sekolah. Jadi dalam hal ini tidak bisa hanya ibu yang menindaki siswa yang berpikir kesopanannya tadi. Jadi dalam hal ini dibina secara bersama. Jadi semua bapak ibu guru dan semua guru, mereka semua yang terdapat di lingkungan sekolah itu bekerja sama dan berkolaborasi. Saya tidak ada, anak-anak itu selalu memberikan tugas ke saya dan itu ada saya aktifkan untuk membuat mereka ini hanya melihat ini menyangkut tentang saya itu karena guru yang mengontrol itu kan, jadi saya berpikir kalau bukan kita siapa lagi ya kan, jadi makanya saya sedikit bagaimana ini kalau bukan guru yang mengontrol, apalagi ini hanya ada yang bisa mengontrol diri anda itu kita sendiri. Wah, kalau umur masih anak-anak seperti ini kan mereka masih iya, kalau mereka berpikir ini bagus ya mereka lakukan tanpa berpikir panjang. Jadi di sini saya bagaimana ini kalau yang seperti menyangkut tentang yang bilang tadi juga, mulai dari diri kita sendiri. Saya mulai dari diri sendiri itu dengan hal kecil, misalkan terkikisnya kata tabe, ya kan? Terkikisnya kata tabe, terkikisnya kata kondisi. Jadi saya itu mulai dengan diri saya sendiri. Jadi walaupun saya dengan anak-anak, walaupun saya merasa saya bodoh, ketika saya lewat di sampingnya anak-anak itu saya tidak membutuhkan dada dan mata ke depan, saya selalu begini, permisi anak-anak, kamu melewat, tapi ya sayangnya, dan saya harus menyatakan 3 kata yang selalu saya selalu saya sampaikan ke anak-anak seperti ini. Mereka berbicara dengan orang itu yang menggunakan mata. Yang pertama itu maaf, minta tolong dan minta tolong, terima kasih dan permisi. Minta tolong, minta maaf, terima kasih dan permisi. Itu memulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi lakukan seperti itu. Nah, jadi itu yang saya itu ya aplikasikan. Dan tadi itu ketika melihat itu kalau disampaikan guru yang mengontrol murid, so I think bagaimana kalau dia masih ini akan nanti sedangkan kita bukan mengontrol murid, etikanya sangat luar biasa, apalagi kalau bukan kita. Oke, thank you Kak Uri, itu saja. Terima kasih. Ya, silakan. Iya sih. Iya, gunanya kita di sini yang Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Baik, saya sedikit menceritakan terkait dengan saya dari sekolah. Jadi itu akhirnya kalau saya ternyata siswa ini karena mungkin cara saya menegur anak siswa itu sedikit jelas begitu proses di dalam ruangan siswa yang menghargai siswa yang minta maaf kalau bisa kita sayang. Menurut kemarin kita bisa berkata biasa dilakukan kembali kepada diri kita harus dan kebutuhan diri kita kepada seseorang mungkin itu nyata sudah terlihat kesedihan. Itu yang sama-sama Pak. Kita beri aplaus dulu kepada Indonesia menjawab kita tadi ya. Terima kasih kurikulum yang sudah dikirimkan Pak dan sempat bergabung walaupun terlambat. Saya kembali minta maaf ya terlambat ini. Jadi
lagi. Nah, terima kasih. Kita sudah sampai di sini. Lalu menemukan ya. Nah, di sini jadi seperti tadi menjelaskan bahwa ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi dalam hal ini itu mengakibatkan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman ini tidak terencana, dia tidak bisa. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi seperti tadi kasus yang saya buat omongan ya, langsung menghukum anak dengan rasa sakit. Nah, tak ada keinginan dasar dari anak-anak saya. Ketika anak melakukan tadi, dunia emosi, ya, seperti apa? Lalu konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selaku monitor murid. Kalau untuk restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk selaku bapak ibu guru. Jadi posisi kita sebagai guru itu terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu pembuku, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu penangkal, dan yang kelima adalah murid. Jadi di sini ada kasus siswa yang datang terlambat ke sekolah sehingga terlambat mengikuti pelajaran. Jadi ketika kita jadi guru sebagai posisi pemukul, bisa saja langsung kita suruh anak-anak berdiri di depan kelas, lalu tarik telinga dan angkat kaki sekolah. Kalau kita menghukum ya. Nah, lalu ketika kita membuat rasa bersalah, langsung kita kata-katai anaknya. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kemudian di sini posisi yang sebenarnya diharapkan itu adalah posisi kita sebagai manajer. Di saat kita bisa membesarkan dengan baik. Jadi di sini kita tanya pada anaknya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Bapak ibu guru hebat, ada tanggapan dari contoh yang saya sebutkan? Ya? Belum mereka? Biasa menghubungi siswa. Yang ketiga lagi ya. Oke. Jadi di sini saya ada menampilkan posisi kontrol apakah aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi. Oh ya.
Jadi ketika gurunya melayani kebutuhan siswa itu, gurunya memposisikan sebagai teman. Lalu pemantau di sini ya memantau. Jadi ketika dibutuhkan baru mulai menyampaikan teguran ke siswa. Manajer ini adalah posisi yang diidealkan untuk diterapkan oleh guru, karena di posisi manajer ini itu penerapannya langsung pada segi restitusi. Jadi dalam hal ini sebagai tugas ada di sini ada kalimatnya itu ditanyakan baik-baik anaknya, ingatkan baik-baik anaknya. Ya. Balik atau terus Pak ya. Jadi di sini ada sebelumnya. Ini jadi dari ini yang bisa dilakukan siswa atau cuma salah satu dari atau bagaimana? Jadi kita boleh dari pemantau, jadi supaya bisa membuat siswa anak bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer. Itu kita bisa lakukan semua ya. Setuju Pak atau itu dipilih menjadi sedikit apa saya juga terima kasih pertanyaan ini apa? Kita tahu ya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Terima kasih ya untuk kesekian kalinya. Jadi dalam hal ini 5 posisi kontrol guru ini sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan, sudah kita jalani ya. Seperti yang saya bilang ideal karena teman dan pemantau ini masih berada di jadikan siswa itu sebagai teman. Nah, itu kan pernah maka biasa juga di dalam keluarga anak-anak kita merasa bahwa jadikan dia sebagai teman kita, bukan apa yang ya, bagaimana yang mana yang lebih apa namanya istilahnya restitusi kayak teman atau manajer ini ya, karena kita nyatanya ini ada pernyataan teman dalam hal misalnya mungkin apa mencari solusi tentang permasalahannya yang terjadi pada anak. Kemudian saya maaf ya. Kenapa saya ingin tahu itu dari situ kalau ada Menjadikan teman. Kalau saya selama saya mengajar saya menjadi seorang guru, saya melihat diri saya dulu. Ketika saya itu tegas, marah-marah tidak bisa. Ada sedikit kau ini yang ada saya itu bukan disegani tapi ditakuti. Jadi saya punya pemikiran seperti ini. Aduh, kalau anak ini cuma takut diri saya, takutnya anak jadi munafik. Jadi munafik, akhirnya munafik. Nanti di depannya kita dia nangis, tapi di belakangnya kita ada beberapa kejadian tidak ada. Insya Allah saya tidak lihat. Yang ban motornya gurunya dikempesin, kemudian ada alhamdulillah jawaban ya Allah, amin. Atau pada saat berbicara tidak didengarkan. Jadi ketika saya memposisikan diri saya selalu sebenarnya kan gini, ada waktunya ada yang ada waktu
kondisinya barangkali kalau manajer pada waktu dia melakukan kesalahan atau nah pada waktu teman itu mungkin ada masalah-masalah mungkin yang mungkin dikerjakan yang dianggap sedang tidak berjalan ya mungkin dari lihat kondisi barangkali kalau menurut saya Maaf Kak, ya, tidak apa-apa, sangat suka. Jadi diskusi kita jadi lebih hidup, jadi semangat. Jadi karena tidak mungkin hanya berjalan satu arah Ibu ya. Pasti baiknya itu ketika ada penyaji, ada penangkap. Ya, iya, kolaborasi dan kerjasama. Iya, ternyata ada lagi sedikit dan sedikit silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Tanpa ini terjadi yang sejari kita kan kalau kita sebagai guru di rumah saya melihat kondisi dan situasi kadang-kadang membuat jadi satu solusi. Tapi ada beberapa hal yang tidak mengakibat ini. Yang ini yang kadang kita tuntut dengan kita emosional. Dan pada anak ini juga sulit terima rasa kita juga sulit atas. Jadi apa tindakan apa kira-kira yang harus kadang anak ya mungkin mereka sudah dari permasalahan yang ada dan dari untuk madrasahnya ya kemudian mereka tunjukkan dan sedikit ya tahu bahwa kita susah kadang kita tidak akan melakukan Di sini kan idealkan pada ya, ini sebagai posisi Tuhan itu berada di tengah-tengah. Jadi
misalnya tadi sudah dijelaskan ada kerjasama, dibutuhkan kerjasama, kolaborasi antara guru di sini maupun siswa. Di samping itu, kalau menurut saya, bagaimana caranya yang perlu kita aplikasikan, terapkan barangkali adalah sikap keteladanan kita sebagai seorang guru. Jadi apapun misalnya ucapan, sikap dan perilaku kita dulu sebagai teladan kita, karena siswa itu melihat gurunya saja ucapannya, bicaranya kasar, nah kan seperti itu, atau sikapnya terhadap mungkin cara bicaranya kepada saya ini kasar dan sebagainya. Jadi bagaimana kita tanamkan dulu pada diri kita sikap keteladanan kita, bagaimana kita bersikap, terutama lisan kita dan perilaku kita dalam keseharian kita, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Ya, jadi itu kalau menurut saya, itu ketambahan saya. Jadi biar bagaimanapun kerjasama tapi kalau kita dari kita sendiri, contoh misalnya, ini saya mau memberikan supaya ini menjadi tujuan kita bersama di sini. Itu yang pertama dari kita sendiri, misalnya mungkin kehadiran kita di sekolah ini, karena biar bagaimanapun kan siswa kalau kita lihat ya, mungkin dari kemarin sebelum Bapak Ibu dijelaskan di sini, itu anak-anak terlambat itu banyak sekali, tidak ada barangkali apa solusinya supaya anak-anak ini tidak ada seperti itu lagi. Nah, mungkin salah satu solusinya kita dari guru datang secepatnya di sini. Jangan kan biasanya begini, anak-anak tidak berbicara tapi ada bisik-bisik kita dengar. Nah, itu juga terlambat. Apalagi siswa kan. Jadi kita dulu tanamkan pada diri kita bahwa kita itu adalah keteladanan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya seperti itu. Jadi itu dulu yang kita kemudian diikuti dengan sikap kerjasama kita di sekolah ini, kebersamaan kita, kolaborasi kita, apapun. Misalnya mungkin ada yang tidak senang dengan kita, apa coba ungkapkan saya ini kan, kalau dari hati ke hati disampaikan, ulangin. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Iya, yang enggak ada sesuatu tidak ada, enggak. Sampaikan saja secara lisan, secara terang-terangan saling. Apa kita punya masalah itu. Jadi ada kolaborasi dan tapi yang utama itu keteladanan kita dulu. Baik datang di sekolah pada waktu itu maupun di dalam kelas. Ada kalanya, minta maaf ini Bapak Ibu ya, ada kalanya kan kita ke kelas sudah 15 menit ya, sudah 15 menit berlanjut, masih bicara lagi kita, belum kita berjalan ke sana. Saya ingat sekali guru saya yang lalu itu, dia bilang, usahakan kalau bisa kita duluan itu di kelas daripada anak-anak. Nah, seperti itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara, saya masih dulu jadi mengenai tentang kita masuk kelas, kalau ini bagaimana nih? Kita pakai kalau ini nanti kan saya tidak masuk kelas. Iya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Berarti kirim sudah. Iya, sebenarnya ini hal sebenarnya yang kita seperti begini toh, tidak masuk lagi kita. Saya sebenarnya bukan apa, tapi ada sesuatu dan lain hal. Misalnya ini kan tidak mungkin juga kita tidak karena ini untuk kolaborasi. Jadi kalau bisa selain tugas barangkali ya kalau ada misalnya waktu ambil sedikit mungkin sore atau apa. Kalau tidak ada tugas tidak apa. Karena iya. Bisa juga misalnya kalau ada hal yang mungkin tidak bisa sore, mungkin kita kan dengan anak-anak, jadi kita ganti sore, kita punya jam tadi itu. Ya, gitu.
dia sepakati dengan anak. Mantap itu yang luar biasa. Iya, itulah artinya itu. Ini apa namanya, jadi kita sayang, saling mengingatkan. Jangan marah Bapak Ibu, jangan marah. Ini kan budaya Indonesia. Iya, iya. Ya, ya. Kalau bisa setelah dikasih tugas, kalau ada waktu, dijelaskan misalnya kembali anak-anak kan mungkin pertemuan berikutnya. Iya. Anak-anak itu selalu memberikan tugas ke saya, dan itu ada saya latih balik untuk membuat mereka ini oke. Saya next lagi kan, ini menyangkut tentang tadi itu karena guru yang mengontrol itu kan, jadi saya berpikir kalau bukan kita siapa lagi ya kan, jadi makanya saya agak sedikit bagaimana ini kalau bukan guru yang mengontrol, apalagi ini hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, itu kita sendiri. Nah, kalau umur masih anak-anak seperti ini kan mereka masih iya, kalau mereka berpikir ini bagus ya mereka lakukan tanpa berpikir panjang. Jadi di sini saya masih bagaimana ini kalau seperti menyangkut tentang yang bilang tadi juga, mulailah dari diri kita sendiri. Saya memulai dari diri sendiri itu dengan hal kecil, misalkan terkikisnya kata tabe, ya kan, terkikisnya kata tabe, terkikisnya kata permisi. Jadi saya tuh memulai dengan diri saya sendiri. Jadi walaupun saya dengan anak-anak, walaupun saya merasa saya guru, ketika saya lewat di sampingnya anak-anak itu saya tidak membutuhkan dada dan mata ke depan. Saya selalu begini, permisi ya anak-anak, yang mau lewat, sampai ya saya lihat, dan saya harus membiasakan 3 kata yang selalu saya 4 selalu saya sampaikan ke anak-anak seperti ini. Mulailah berbicara dengan orang itu dengan menggunakan 4 kata. Yang pertama itu minta maaf, minta tolong, dan terima kasih dan permisi. Minta tolong, minta maaf, terima kasih dan permisi. Itu memulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi lakukan seperti itu. Jadi itu yang saya ini ya aplikasikan, dan tadi ketika Seperti kata Ibu tadi itu, bagaimana kita memposisikan diri kita, kan kita sudah saya ambil contoh saya ketika saya berbicara keteladanan, pasti terngiang terus itu di dalam hati saya. Saya harus ini karena saya sudah berbicara itu. Hati nurani. Iya, hati nurani. Jadi ketika ada seperti itu secara tiba-tiba begitu, artinya apa yang dikatakan Ibu Nuri tadi itu saya sependapat, karena dari kita pribadi kalau kita sudah tanamkan, pokoknya diam dulu. Kalau ada tiba-tiba itu jangan langsung tarik nafas, iya, tarik nafas dulu, diam dulu. Kemudian ada salah satu mungkin secara pendekatan dengan mungkin bagi guru, tapi bukan menyentuh mereka kayak guru laki-laki, bukan, ada semacam sentuhan apa supaya anak-anak itu dia ada apa istilahnya itu psikologisnya itu, sehingga anak-anak itu mudah bahwa kita dia sayang, dia perhatikan, dan didekati saja kasih tahu belakang gurunya ini dan lain. Pokoknya bicara dari kita kalau kita itu memang sudah
solusi. Segitiga ya Pak. Udah naik Oke. Ya. Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh agar dapat menghasilkan yang berbeda dan berjawab. Jadi dalam hal ini memang benar-benar ibu kita meluangkan waktu kepada anaknya. Jadi anaknya itu tidak hanya sekedar diberi satu dua kata nasihat gitu, tapi memang di sini itu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Yang itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menghadapi tindakan yang salah, lalu menanyakan diri. Jadi dari yang ketiga, ketika kita melakukan perjalanan, kita menjawab. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru diarahkan untuk memahami ini bahwa prinsip anak yang membuat kesalahan itu dianggap bagian dari proses pembelajaran. Sehingga kita memberikan kata-kata itu dalam afirmasi yang baik. Ini kan contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ya Bapak. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak menemukan solusi dari masalah. Dan yang terakhir adalah kita menekankan. Dia tidak boleh kita langsung marah, tapi kita katakan bahwa semua anak punya hak atas validasi tindakan yang salah. Di sini kita perilaku berupaya memenuhi Boni ini berkelahi. Ya, ketika Anton ini tersulut emosinya, langsung menarik bajunya si Doni. Kancing bajunya Doni terlepas 3 buah. Jadi setelah itu mereka sama-sama dipanggil ke ruang kepala sekolah. Nah, sebelum kepala sekolah yang bertanya, ini diserahkan dulu ke wali kelasnya. Setelah itu baru ditanyakan kenapa Doni seperti itu. Memang hal tersebut disadari itu melanggar. Doni Anton memang melanggar karena dia sudah melanggar bahwa rasa menghargai teman, menghargai dan menghormati. Begitu ditanya kenapa sampai melakukan tindakan tersebut, ternyata Ini saya penyangga, ada penyangga kan? Oke, saya suka ibu. Boleh iya. Ini kan kenyataan di lapangan ini. Jadi apa yang disampaikan toh? Apa saya sempat menemani kelas tadi kelas 10C. Saya dapatkan itu penuntut sampah ini. Jadi saya sudah berpikir tadi seperti jangan menggunakan bahasa negatif. Bahasa negatif tadi begitu. Kenapa sampah ini penuh nah? Ini buat dulu. Siapa punya tugas ini hari? Nah, itu tadi. Iya, kadang saya. Iya. Nah, karena pikir tapi
barangkali ini bisa masuk ya. Barangkali itu kan di samping itu kan piket juga jalan, pertama kelasnya kan, nah kelasnya itu kan. Itu sampai yang kedua mau mengajar sudah menulis tidak ada spidol. Di situlah saya bilang, pas ketemu sama Ucok, kebetulan itu di Depok. Ucok, itu tidak ada spidolnya, bagaimana kita mau pelayaran? Saya bilang, jadi barangkali ini sebagai anu juga bisa dan masukkan juga untuk buat lihat walaupun masih di situ artinya bagaimana itu anak-anak supaya itu tadi bahasa yang positif tadi itu tidak lagi setiap hari kan kita biasa setiap hari tidak ada kemudian dengar mungkin ada solusi dari ibu apa namanya tadi ibu Ruby terus yang ada tadi sudah sampai ini ya itu tadi mencari anak-anak kita dapatkan anak-anak yang berkelahi kan selama ini kalau saya perhatikan kan bukan kita orang yang menangani kan yang bagian kesiswaan wali kelas guru BP terus anak-anak yang berkelahi tadi itu dicari siapa yang hamil dicari dulu akar-akarnya sedangkan tadi sempat saya dengar itu bagaimana supaya ini anak-anak diselesaikan anak-anak yang berkelahi ini ada tadi sempat saya dengar atau tidak salah dengar tadi dicari riset bukan solusinya dicari siapa yang pertama-tama ini dari mana sehingga anak-anak ini berkelahi siapa penyebabnya ini padahal yang tadi sempat saya dengar bagaimana solusinya anak-anak yang berkelahi ini yang diselesaikan nah selama ini kan Ibu Banyato sebagai wali kelas kan mencari dulu siapa duluan ini yang dicari dulu anak-anak. Bagaimana dengan yang begitu? Apakah apa namanya dengan restitusi tadi segitiga biru tadi itu apa namanya ya karena saya ingat saya boleh bisa saya masih tidak sempat. Jadi apakah itu tidak apa namanya mencari penyebab utamanya itu apakah hanya anak-anak yang berkelahi ini saja kita carikan solusinya supaya tidak kalau saya baliknya melebar karena kalau melebar itu akhirnya anak-anak yang tadi berkelahi ini tidak tobat selalu berkelahi lagi kenapa berkelahi lagi karena itu tadi mencari dulu siapa yang penyebabnya itu yang dicari dulu padahal barangkali solusinya bagaimana supaya anak ini tidak berkelahi walaupun misalnya mungkin dia penyebabnya ada yang utama itu mungkin itu sedikit sebagai wali kelas emang seperti itu memang kita cari dulu siapa sih akar dalam pelakunya ini setelah diketahui dalamnya siapa dan kemudian kita cari solusi. Nah kalau misalkan kita sudah tidak bisa menangani seperti sudah ini kita bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan itu bahaya. Saya juga sepakat dengan jadi bagaimana kira-kira kalau apakah itu ada solusi lain atau bagaimana apakah dia langsung ketika berkelahi kita langsung cari solusinya or kita cari akarnya dulu siapa sih yang penyebabnya ini gitu karena selama ini kan kalau di sini begitu kita cari dulu siapa dalam hal ini kenapa bisa coba cek CCTV coba cek siapa ya siapa yang mengawali siapa yang mengawali kemudian kita selesaikan dan ini sebenarnya terima kasih. Jadi dalam hal ini kalau menurut pemikiran saya karena memang ini ya kalau ini kan segitiga revolusi materi ini kan masih juga saya ya jadi ketika saya mendapatkan ini saya di sini memang kita diarahkan untuk membuat aksi nyata jadi aksi nyata ini dilakukan seperti ini menyebarkan pemahamannya melalui diskusi kita. Jadi kalau menurut pemikiran saya
disajikan dari segi karena dari contoh kasus yang sudah dipaparkan ketika anak punya masalah, memang yang kita kedepankan itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan proses itu akan otomatis akan masalahnya akan hidup. Dan satu tadi yang saya anggap dari diskusi yang ada, apapun yang terjadi di sekolah itu jangan lupa jadi apapun masalah yang terjadi itu tidak hanya bisa dikatakan misalnya ini akan begini, terus ini masalah. Kemudian istri sudah ngumpul, ngomong saja ke guru BK. Jadi guru BK bilang, saya juga sudah punya banyak istri, anak saya kuat-kuat. Iya. Kolaborasi dan kerjasama itu sudah terwujud. Saya sedikit menambahkan. Ini hanya sebatas pemahaman. Kayak dengan kasus, segitiga restitusi. Bukan treaty. Iya, ya. Jadi terkait dengan kasus ya. Jadi memang kalau saya melihat segitiga restitusi ini, memang awalnya itu saat itu kita kembalikan kepada identitas diri. Jadi ketika anak-anak berkembali, ya identitas dirinya kita mulai dulu ada proses. Itu kan segitiga tersebut proses. Yang pertama adalah mengembalikan identitas yang stabil kan identitas diri. Ya bisa kita tunjukkan menstabilkan identitas diri. Jadi kita panggil dia sebagai apa di situ? Iya. Ini menstabilkan identitas. Jadi kalau anak-anak berkelahi, kita kembalikan identitasnya dia selaku apa di situ? Korban atau pelaku? Iya, korban pelaku dan bukan korban pelaku, tapi dia identitas apa? Murid, masyarakat, atau guru. Identitasnya apa di situ? Murid, guru atau masyarakat. Kita kembalikan ke situ. Kemudian proses yang kedua adalah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tentunya kita mencari akarnya dulu. Sudah benar melakukan dulu, kita mencari akar penyebabnya itu apa, dari mana akar penyebabnya sampai kita berjalan. Itu proses. Sehingga dari proses validasi tindakan yang salah, dari mana kesalahan sehingga orang bergerak, di situ kita akan mendapatkan solusi apa yang akan kita ambil untuk mereka. Saya kira seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan solusi, kita memberikan keyakinan kepada mereka kejadian tersebut tidak lagi terulang. Menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya di sini yang kesimpulan secara kalau menanyakan keyakinan apa yang kalian lakukan? Jadi iya, karena sudah ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama menjadi keyakinan keras atau keyakinan sekolah. Jadi perbuatan itu melanggar keyakinan yang mana? Kalau menurut saya sendiri Bu, solusinya ini banyak sih. Cuma tepat tidak dengan masalah yang mereka Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini di tahap segitiga restitusi ini ada yang di prosesnya itu ada yang menanyakan keyakinan. Tadi kan di sana sebelum saat ini itu ada
kenapa dia harus keyakinan bukan peraturan. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa perbedaannya antara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan peraturan kelas dengan peraturan sekolah? Itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi harus saja. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya langsung dihubungkan dari wali kelasnya. Dan itu pandangannya itu dari satu arah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu menggunakan digali dari itu. Jadi peraturan kelas ini hanya bersifat separat yang langsung dipakai oleh wali kelas. Biasanya gitu. Tapi untuk keyakinan kelas memang digali menggunakan kebutuhan dan seperti apa ya kebutuhan dan kesepakatan seperti apa kelas yang dimiliki oleh siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Jadi tibalah kita di slide terakhir. Jadi di sini tentunya ditutup dengan sekian dan terima kasih. Jadi sebelum sekian dan terima kasih ini pastilah ada kesimpulan dan refleksi dari pertemuan kita hari ini. Jadi dalam hal ini saya bisa menyimpulkan bahwa budaya positif di sekolah itu akan tercipta dan terwujud kerjasama dan kolaborasi yang baik. Lalu, guru-guru dapat menampilkan figur teladan yang dapat dicontoh dan ditiru oleh muridnya. Dengan yang salah satu contohnya tadi menerapkan 4 hal yang kecil mulai dari diri sendiri. tolong dan permisi pamit. Jadi demikian itu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk diseminasi saya hari ini. Di sini tadi sebelum saya tutup, di sini saya sempat kemarin itu melakukan beberapa dokumentasi di sekolah kita ini sudah sangat terlaksana. Dalam hal ini di video ini letaknya ternyata di Ordos. Jadi di sini saya mendokumentasikan yaitu 3S yang sudah kita terapkan di sekolah kita, senyum, sapa, dan salam. Jadi ini adalah dokumentasi pagi hari ketika siswa yang baru tiba di sekolah itu pasti akan tersenyum menyapa gurunya dan menyalami. Jadi ini adalah apa namanya ini budaya positif ya, gitu ya, yang sudah terlaksana di sekolah kita. Sudah anaknya tiba, anaknya diarahkan untuk tidak perlu disuruh, anaknya langsung mau pungut sampah sendiri. Saya lihat kemarin seperti itu. Ya. Saya lupa merimennya ini, benar.
Ada saya tampilkan. Kemarin ini ada siswa yang terlambat, jadi saya kali ini yang digadang lagi sampai datang iya, kan belum ditutup, masih sekian dan terima kasih tadi. Iya. Kalau kita maksudnya begini, ketika kita melakukan tindakan hukuman, itu kondisi efektif untuk apa ya? Meningkat
Ketika beliau mengingatkan itu selalu dengan kata minta maaf. Saya selama berinteraksi dengan ibu tidak pernah kurang. Kau itu selalu diambil dari bawah, selalu ada kata minta maaf. Saya tidak jadi boleh kita dan kita jadikan teladan. Ya. Jadi seperti kalau misalkan ada guru yang tidak masuk, itu kan anak-anak lain ya. Jadi nggak kelas lain, nggak kelas lain, jadi tunggulah. Tunggulah jadi seperti dia nanti. Jadi makanya bisa jangan bosan-bosan, bosan-bosan ya sampai poin. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Jadi seorang pemimpin yang baik ini adalah pemimpin yang kerjakan ingat kata-kata. Terima kasih kembali. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelas, keyakinan kelas yang kalian tentukan itu ditulis di kertas ini. Mau tulis nama atau hanya ditulis keyakinan kelasnya? Namanya tetap dirahasiakan. Oke. Jadi nanti bagi nanti ini, kemudian begitu selesai ditulis silakan nanti tempel di sini. Baru kita bahas keyakinan yang paling banyak kalian tuliskan. Berarti itu yang akan kita sepakati bersama. Jadi bagi ya, ini diambilnya jangan langsung diikat supaya akhirnya tidak hilang. Karena dia kalau langsung dilepas, iya, sengaja ibu kasih banyak supaya depannya itu begitu ditempel pasti hilang. Jangan hanya satu lembar, karena kalau hanya satu lembar begitu ditempelnya tidak membutuhkan lagi. Tidak apa-apa, supaya depannya begitu dilepas masih dilepas. Kalau sudah diambil satu lembar isi ya. Kalau sudah selesai, kenapa? Adapun ide yang kalian tulis ini, kita ambil poin-poin tidak kita kasih. Jadi tidak harus semuanya itu kita ambil semua ya. Itu dia. Oh, ini cuma 3 saja. Berarti dipulipat begini nah ya. Nah, sudah selesai. Tidak ada kok, ada apa? Tidak apa ini. Agar kelas kalian nyaman, kalian dapat belajar. Dan di sini adalah gambaran bagaimana bagi sama kan? Jadi baca tadi bagian ini jangan berisik dalam kelas. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini tadi, kemudian ini poin ini, lalu ini kita baca bahwa poinnya tidak membuang sampah, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ya sama ini dilarang buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi itu yang ibu lihat poinnya mirip bahkan sama. Jadi di sini kita tulis keyakinan kelas huruf B nama. Jadi dalam hal ini kalau kita tulisnya tidak membuang sampah sembarangan, itu masuk kategori kalimat negatif. Jadi bagaimana kita pikirkan peraturan itu berbau kalimat, mengandung kalimat positif. Jadi dari kata tidak membuang sampah sembarangan, berarti itu kita alihkan kata-katanya menjadi positif. Ya berarti menjadi Buanglah sampah pada tempatnya. ya. Ibu kasih kesempatan kepada Ahmad Zaid melakukan ayat. Ya, silakan. Apa tadi kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi itu kita sepakati. Sepakat. Tangan pada Ahmad Zaid.
Mama ya, mamanya meminta kebijakan dan sibuk pun mendengarkan laporan menghafid itu di rumah lebih sering menyanyi sama jarang lagi lagi di rumahnya sekolah maupun di lingkungan rumah itu cuma fokus ke gadget pribadi saya. Jadi kalau media sosial menjaga itu menyenangkan. Jangan lupa kira-kira
berbicara ya, karena saya tuh merasa bosan itu dan konsentrasi saya itu cepat dipecah. Dan saya juga kenapa lagi nyaman di sosial media karena saya mempunyai banyak teman di sini. Jadi saya sudah lupa sama teman di sekitar saya. Melupakan perasaan memang saat menggunakan gadget atau saya merasa menyenangkan, tapi kamu harus ingat bahwa itu cuma sebagai belajar, jadi harus fokus pada pelajaran. Kira-kira mengikuti adakah cara bagaimana kalau kita mengatasi permasalahan? Mungkin saya lebih baik saat pembelajaran, tapi saya lebih kembali saya itu lebih memperbaiki kualitas saja. Kalau itu saya lebih memperkuat pertemanan supaya saya bisa mencari kegiatan lain yang mengembangkan diri saya daripada mengembangkan diri. Menurut ibu itu langkah yang baik karena ketika kamu merasa bosan, sebaiknya itu jangan fokus lagi terus hanya sama gadget. Dan kemudian kalaupun ada kesulitan yang lain, itu jangan ragu untuk konsultasi ke ibu maupun ke rekan guru dan orang tua kita sendiri ya. Terima kasih Ibu. Saya akan lebih fokus untuk pembelajaran saya dan akan memperbaiki prestasi saya yang kemarin sudah menurun dan akan menurun. Itu sangat bagus. Ingatlah bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan dan Ibu sekali lagi ingat saja ketika ada masalah apapun terima kasih ya. Hai semuanya, dan nama saya adalah Fitri Ramadhani. Saya adalah salah satu siswi dari kelas 5. Di sini saya bersyukur dan sangat senang atas kesempatan kali ini karena saya diajak berdiskusi dengan ibu saya mengenai pengendalian memakai gadget digital pribadi dan menggunakan media sosial dengan bijak. Dan di situ telah memberikan banyak dampak negatif maupun positif di dalam kehidupan saya. Dan saya telah berkomitmen akan mengurangi penggunaan gadget pribadi saya di lingkungan sekolah maupun di rumah dengan cara mengambil tas atau mungkin saya melakukan kegiatan lain. Dan untuk lebih mendekatkan diri saya terhadap teman-teman atau orang tua saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru saya. Terima kasih Ibu. Ibu wabarakatuh. Saya Malik SPD, Kepala SMA Negeri 1 Banawa Donggala. Ada 3 calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Banawa. Yang pertama adalah Hadijah SE, yang kedua Bapak Ucok SPD, yang ketiga Ibu Ruri SPD. Mereka ini telah menerapkan disiplin positif di sekolah, budaya disiplin positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya disiplin positif di sekolah, maka pelanggaran-pelanggaran di SMA Negeri 1 Banawa oleh siswa menurun secara drastis. Mereka melakukan cara yang tidak biasa, di mana mereka dalam menyelesaikan masalah mereka selalu berkontribusi, selalu berkolaborasi, maksud saya berkolaborasi dengan Dewan Guru, kemudian siswa sendiri dan lingkungan. Mereka melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, di mana dalam menangani masalah mereka mencari tahu akar permasalahan, mereka mencari solusi, sehingga solusi-solusi itu mereka lakukan atau mereka dapatkan dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak, sehingga semua permasalahan di SMA Banawa Donggala bisa tercapai. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada semua pihak, terutama guru-guru yang masih muda-muda, agar mereka mengikuti guru penggerak ini, sehingga nanti semua bisa menerapkan apa yang bisa diterapkan oleh mereka bertiga, sehingga pelanggaran di SMA Negeri 1 Banawa bisa berkurang secara drastis. Sukses selalu guru penggerak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.